Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Kamis ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam. Pada malam hari ini kita akan membaca hikmah ke-37 di PDF yang saya baca, yang tema besarnya adalah tentang jangan menyandarkan harapan kepada selain Allah. Seperti biasa, mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita, memberikan kekuatan juga kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, memberikan perlindungan kepada kita, kepada keluarga, keturunan, pada teman-teman kita semuanya, baik zahir maupun batin, pada orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus penulis kitab Al-Hikam dan para pensyarahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita dari ilmu mereka. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang hadir dalam siaran langsung saya, tujuan dari pengajian ini masih pada pembacaan dan penerjemahan kitab Iqazul Himam. Oleh karena itu saya akan membaca dan menerjemahkannya dulu. Lalu setelah itu nanti kita akan berdiskusi tentang ya terutama makna-makna yang terkait dengan tema yang kita baca, atau bisa juga mungkin lebih luas lagi. Saya awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Summa iza taqarrara, kemudian apabila telah benar-benar ditetapkan infiradul haqqi bil wujud, bahwa hanya al-haq yaitu Allah semata yang memiliki wujud yang hakiki. Fala tata'adda, maka janganlah melampaui himmatuka, cita-cita atau himmahmu, ila goirihi, kepada selain Allah. Izhuwa mafkud, karena segala sesuatu selain Allah itu hilang atau tidak memiliki wujud yang mandiri. Wa ila zalika, kepada makna itulah asyara Ibnu Athaillah mengisyaratkan biqaulihi, dengan hikmahnya, fi awalil babir rabi, pada awal bab yang keempat, la tata'adda niyatu himmatika ila goirihi, janganlah niat himmahmu itu engkau arahkan atau ya melampaui kepada selain Allah. Fal karim, sebab Allah yang maha mulia, la tatakhattahul amal, tidak pernah dilampaui oleh harapan-harapan. Kultu, aku, yaitu Ibnu Ajibah, pensyarah kitab yang kita baca ini. Kalau hadirin di sini mau kitab PDF-nya, silahkan DM saya atau DM Ustadz Ubaidillah. Berkata, yang pertama-tama mensyarah pengertian dari kosakata di sini. La tata'adda, janganlah engkau melampaui, ay la tatajawaz, artinya janganlah engkau melewati atau mengarahkan tujuanmu kepada selain Allah. Wa niyatul himmah, kata niat
al-himmah yang ada di hikmah tersebut, qasduhal ladzi tatawajjahu bihi. Itu artinya adalah tujuan yang menjadi arah dari himmah atau dari cita-cita kita. Wal himmah, dan makna dari himmah itu sendiri atau cita-cita yang dimaksud di sini adalah al quwwatul munba'isatu fi thalabil maqasid. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk meraih tujuan-tujuannya. Wal amal, sementara harapan-harapan itu berarti kusudul qasidin, adalah tujuan yang dituju atau yang dikejar oleh para pencari. Wa makna la tatakhattahu, pengertian dari tidak boleh dilampaui, ay la tatajawazu ila ghairihi. Harapan-harapan kita itu tidak semestinya melewati Allah atau kita arahkan kepada selain Allah. Kultu, Ibnu Ajibah selanjutnya berkata lagi, idza ta'allaqat, jika idza ta'allaqat himmatuka, jika himmahmu itu bergantung atau tertuju, ayyuhal murid, wahai murid, wahai orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah, bisyai'in turidu tahsilahu, dengan sesuatu yang ingin engkau peroleh, ingin engkau raih. Fardudha ilallah, maka kembalikanlah arah dari himmahmu itu kepada Allah. Wala tata'allaq bisyai'in siwahu, janganlah hatimu tergantung, janganlah hatimu berharap kepada selainnya. Li'annahu subhanahu karimun alad dawam, sebab Allah itu adalah zat yang maha mulia, yang pemurah, yang dermawan, selalu dalam keadaan seperti itu. Wa ni'amuhu sahhaun ala marril layali wal ayyam, dan nikmat-nikmatnya terus mengalir sepanjang malam dan siang. Wal karim la tatakhattahul amal, zat yang maha mulia seperti Allah itu tidak pernah dilewati, tidak pernah dilampaui atau dilangkahi oleh harapan-harapan dari para hamba. Atau zat yang maha mulia itu adalah zat yang tidak luput darinya tujuan para hamba. Wa huwa yuhibbu ayyus'al, dan dia senang jika dia dimohon, jika dia diminta. Fayujibus su'al, lalu dia akan mengabulkan semua permohonan itu. Itu orang yang pemurah, adalah orang zat, ya di sini yang maha pemurah adalah Allah. Orang yang pemurah juga orang yang menjadi tujuan dari harapan dan senang diminta, lantas akan memenuhi permintaan. Wa qad qalu fi tafsiri ismihi ta'ala al-karim, para ulama ketika menafsirkan nama Allah Al-Karim, yaitu Maha Mulia, ini bisa diwiridkan juga ya, ya Karim, ya Karim. Wallazi idza su'ila a'ta, adalah zat yang jika dimohon pasti akan memberi. Wala yubali kam a'ta, dia tidak memperhitungkan seberapa banyak yang dia berikan, nggak dihitung-hitung ngasihnya berapa. Wala liman a'ta, tidak peduli juga kepada siapa dia memberikan.
Jadi kalau kita dari 3 sifat ini, kalau diminta belum tentu memberi, atau kalau kita memberi kita masih hitung-hitung berapa yang kita beri, lantas kita masih memperhatikan juga siapa yang kita beri, maka kita belum bertakhalluk dengan akhlak Allah ini. Kemudian yang sifat yang keempatnya malah lebih dahsyat lagi. Iza rufi'at hajatun ila ghairihi la yardo. Yang pemurah itu jika dia melihat ada kebutuhan, ada keperluan, hajat, dimintai pertolongan, dimintai jalan keluarnya kepada orang lain, maka dia tidak suka. Loh, kenapa mintanya ke sono, minta tolongnya ke sono, enggak ke sini? Wa idza jafa afa. Yang maha pemurah itu adalah jika ada orang yang menjauh darinya, dia tetap memberi maaf. Nah, yang maha seperti ini adalah Allah, dan kita juga harus meniru hal ini. Wa idza ataba mastaqso. Jika menegur maka tidak melampaui batas dalam hukuman. Pada pertemuan yang lain saya pernah menyampaikan perkataan Imam Al-Ghazali bahwa jika kita menegur orang yang salah itu sebaiknya dilakukan memang setelah kita habis mencari dalih, mencari alasan mengapa orang itu sampai berbuat salah. Fahaza min kamali karomihi. Semua ini merupakan bagian dari kesempurnaan kemurahan Allah. Wa tamami ihsanihi wa in'amihi. Dan merupakan bagian dari kesempurnaan ihsannya dan luasnya limpahan nikmatnya. Wa fi dzalika yaqulu Sayyidi Ibrahim At-Tazi fi qasidatin lahu. Tentang hal ini tuanku yaitu Ibrahim At-Tazi, saya belum tahu, belum teliti siapa gerangan ya nama ulama yang disebut Sayyidi oleh Ibnu Ajibah ini. Dalam sebuah kasidahnya, kamalullahi akmalu kulli husnin. Kesempurnaan Allah itu adalah yang paling sempurna dari semua kebaikan. Atau kalau kita baca akmala kulla husnin, kesempurnaan Allah itu menyempurnakan semua kebaikan. Falillahil kamal, maka hanya milik Allah lah kesempurnaan itu. Wala mumari, dan tidak ada yang dapat membantahnya. Kalau kita mencari jodoh menunggu yang sempurna, kita akan jomblo seumur hidup gitu, karena nggak akan ada yang sempurna. Kalau kita sudah menikah juga kita menuntut pasangan kita sempurna, maka ya kita akan banyak kecewanya. Yang sempurna hanya Allah saja. Kita sendiri juga tidak sempurna di hadapan ya teman kita dan di hadapan pasangan serta keluarga kita. Wa hubbullahi asyrafu kulli unsin. Cinta kepada Allah adalah yang paling mulia dari semua keakraban. Kita dekat dengan teman, ya teman di tempat kerja, teman di keluarga, punya keakraban, keharmonisan, atau di mana saja. Kita ya merasa sangat menikmati manisnya keharmonisan dan keakraban tersebut. Tapi yang paling mulia dari semua keakraban adalah keakraban dengan Allah. Fala tansat takhalluqa bil waqar. Maka janganlah engkau lupa menghiasi diri dengan kewibawaan.
Wa zikrullahi marhamu kulli jurhin. Zikir atau mengingat Allah adalah penawar bagi setiap luka. Ada sakit, ada kecewa, ada gagal, gitu. Maka penawar atau obatnya adalah ingat kepada Allah, bahwa hajat atau kekecewaan yang diberikan kepada kita itu juga kegagalan, keterlambatan datangnya sesuatu yang kita inginkan, itu ya kita tidak menyalahkan Allah ya, tapi maksudnya ada hikmahnya yang Allah inginkan. Wa anfa'u min zalalin lil uwar. Zikir kepada Allah itu lebih bermanfaat daripada zulal. Zulal ini air yang sangat jernih, yang sangat segar. Lil uwar, bagi orang yang dahaganya itu sampai terasa membakar. Wala maujuda illallahu haqqan. Tiada yang benar-benar memiliki wujud selain Allah. Pada angkat ta'alluqa bil fashar. Maka tinggalkanlah keterikatanmu bil fashar, terhadap segala sesuatu yang fana, yang tidak bernilai. Itu dia syarah dari Ibnu Ajibah untuk hikmah yang ke-37. Saya sudah baca syarah dari Ramadan Al-Buti juga. Beliau memberi nomor untuk hikmah ini, nomornya nomor 38 bukan 37. Kalau di Ustadz Ubaid nggak tahu apakah 39 nomornya atau berapa ini. 38. Kemudian iya, Al-Buti mengatakan bahwa hikmah ini akan dapat dipahami jika seseorang sudah mampu membedakan antara Allah sebagai wajibul wujud dengan semua makhluk sebagai mungkinul wujud. Untuk memahami hal tersebut, itu kita ya perlu memeras akal sedikit dalam ilmu akidah, menggunakan nalar dan logika. Tapi biarlah itu dibahas dalam kesempatan lain. Intinya, jika kita sudah bisa membedakan antara wajibul wujud dan mungkinul wujud, maka kita akan tahu bahwa semua makhluk di sekitar kita itu enggak memiliki daya dan kekuatan, enggak bisa memberikan manfaat dan madarat secara mandiri. Mengapa? Karena mungkinul wujud, sesuatu yang adanya itu boleh ada atau boleh enggak ada, ya bahkan untuk adanya sendiri itu bukan miliknya, tapi diberikan oleh wajibul wujud tadi. Misalnya kalau kita lihat manusia, orang-orang di sekitar kita, siapapun orangnya gitu ya, bagaimanapun kondisi, reputasi, jabatan dan sebagainya, itu semuanya bergerak, berkreasi, berinovasi, buat keputusan, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu kepada kita, itu semuanya hanya berkat kudroh dan kuasa dan kemampuan dari Allah. Jadi tauhid yang intinya kita bisa paham antara wajibul wujud dengan mungkinul wujud ini, kata Al-Buti, adalah tauhid yang dituntut oleh Allah dari diri kita, dan itulah makna dari ucapan tauhid la ilaha illallah. Lantas buah dari pemahaman tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah pada hikmah ke-37 ini adalah, yang pertama, maka orang akan menggantungkan harapannya semata-mata kepada Allah.
Sebab kan kalau kita sudah tahu bahwa yang ada hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, kemudian nggak ada yang pemurah, yang memberikan sesuatu tadi dengan kriteria tadi tanpa hitungan, apakah kita baik kepada Allah ataukah kita membangkang gitu ya. Kemudian nggak ada yang memiliki sesuatu juga kepada apa selain Allah, nggak ada yang kaya, nggak ada yang berkuasa selain Allah. Atau kata Syekh Al-Buti, kalau misalnya kita melihat ada orang yang berkuasa, ada orang yang kaya, tapi kita juga sadar bahwa kekayaan dan kekuasaan orang itu semata-mata berasal dari Allah, karena Allah, dan juga tujuannya seharusnya hanya untuk Allah, maka kepada siapakah misalnya kita seharusnya meletakkan harapan kita? Ya pastinya hanya untuk Allah saja gitu kan, nggak boleh kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa yang dimaksud dengan harapan al-amal pada hikmah ke-37 ini, yaitu berkaitan dengan segala hal, baik berupa rezeki, kesehatan, ketenangan batin, perlindungan dari musuh. Sebab misalnya di dalam Al-Quran tentang kesehatan, Allah berfirman, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, yaitu Allah. Terkait misalnya kita mohon perlindungan dari kezaliman sesama makhluk, di dalam Al-Quran surah Toha ayat 45-46 dikisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayatgo. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir Fir'aun akan menyiksa kami dan melampaui batas. Qala la takhafa. Allah berfirman, janganlah kalian takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian dan aku ini mendengar serta melihat. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Al-Buti, jadi yang dimaksud dengan tauhid itu bukan sekedar keyakinan atau ucapan. Kita yakin bahwa Allah itu ada, maha kuasa, maha pemurah. Kemudian kita juga mengucapkan itu, atau tadi bahkan mewiridkan, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tapi juga harus mewujud secara praktis dalam pilihan sikap dan perbuatan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil ya, yang bonceng kepada Nabi di, nggak tahu, di unta mungkin, yang artinya, wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikanmu sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat itu kepadamu kecuali memang Allah sudah tetapkan. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga kalau mereka mau menimpakan satu bahaya, satu madarat, ingin merugikanmu dengan sesuatu, maka mereka juga nggak bisa melakukan itu kecuali memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, poin yang terakhir, menggantungkan harapan kita kepada Allah itu nggak berarti itu bertentangan dengan upaya memenuhi syarat-syarat duniawi dalam mencari rezeki, mencari kesehatan, mencari ilmu, ya, mencari keamanan. Bahkan mengupayakan syarat-syarat dan sebab-sebab
duniawi ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap perintah Allah dan juga bagian yang tidak terpisahkan dari tauhid tadi. Yang menarik misalnya Syekh Al-Buti mengatakan bahwa kita minta tolong kepada sebab-sebab duniawi itu tidak boleh dibedakan dengan kita minta tolong dengan sebab-sebab yang kita sebutlah spiritual, seperti tawassul. Sebagian orang oke saja kalau misalnya ya kerjakan usahanya, selama usahanya itu kausalitasnya jelas. Tapi begitu ada orang lain yang meminta pertolongan dengan tawassul, terutama kepada Nabi, juga orang-orang yang solih, itu dipertanyakan. Syekh Al-Buti menegaskan bahwa kedua-duanya itu sama-sama instrumen, sama-sama sebab yang harus dikerjakan dengan kesadaran bahwa pemilik daya, pemilik efektifnya sebab itu kepada akibatnya hanyalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan terkait misalnya ada lagi yang mengatakan oke, kalau tawasulnya kepada yang masih hidup, Nabi selama Nabi masih hidup, ulama selama ulama itu masih hidup itu boleh, tapi kalau sudah meninggal itu nggak boleh. Syekh Ramadan Al-Buti juga menolak hal itu. Kata beliau, loh, ini sebab yang spiritual ini tidak terkait dengan wujud fisik atau wujud materi dari orang-orang suci itu, gitu. Tapi karena posisi mereka yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak hilang setelah mereka wafat. Yang nggak boleh hanyalah menganggap bahwa kekuatan spiritual itu, instrumen yang kita pakai itu punya efektivitas gitu ya, punya daya yang mandiri di luar daya dan kuasanya Allah. Demikian Ustadz Ubed gitu ya, bacaan dan sedikit yang rangkuman dari kitab Al-Hikam At-Thoiyah karya Ramadan Al-Buti. Saya serahkan kepada Ustadz Ubed.